Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtinan Fatur Nada Mufidah dengan NPM 2201060010. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas soal terkait batas atas, batas bawah, supremum, dan infimum pada mata kuliah analisis real. Sebelum mulai ke pembahasan soal, kita akan mengetahui dulu apa itu supremum dan infimum. Supremum adalah batas atas terkecil, sedangkan infimum adalah batas bawah terbesar. Kita langsung ke soal yang pertama. Misalkan, himpunan N adalah X elemen R, di mana X lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 8. Apakah N memiliki batas bawah? Apakah N memiliki batas atas? Apakah infimum N ada? Apakah supremum N ada? Jika ada, tentukan infimum N dan supremum N. N terbatas di bawah karena setiap anggota X dari himpunan N memenuhi X lebih besar sama dengan 0. Maka, 0 adalah batas bawah dari N, menjadikannya terbatas dari bawah dengan interval 0 sampai dengan minta hingga. Jadi, N ini terbatas di bawah dengan batasannya yaitu 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya sampai dengan min tak hingga. Yang selanjutnya, B, N terbatas di atas. Karena setiap anggota X dari himpunan N memenuhi X kurang dari sama dengan 8, maka 8 adalah batas atas dari N, menjadikannya terbatas dari atas dengan interval 8 sampai tak hingga. Maka N terbatas di atas dengan batasnya yaitu 8, 9, 10, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Lalu yang C, dari bagian A menyatakan N terbatas di bawah, maka sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, N memiliki infimum. D, dari bagian B menyatakan N terbatas di atas, maka sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, N memiliki supremum. Karena himpunan N memiliki infimum dan supremum, kita akan tunjukkan nilai infimum dan supremumnya. Kita klaim 0 adalah infimum N. Pada bagian A, sudah ditunjukkan bahwa 0 adalah batas bawah N. Tinggal ditunjukkan bahwa 0 adalah batas bawah terbesar. Misalkan J lebih besar dari 0, maka C per 2 lebih besar dari 0, sehingga kita bisa memilih C per 2 elemen N di mana C per 2 kurang dari C. Maka sesuai dengan teorema, kita simpulkan 0 adalah infimum N. Selanjutnya kita klaim 8 yaitu supremum N. Pada bagian B, sudah ditunjukkan bahwa 8 adalah batas atas N. Tinggal ditunjukkan bahwa 8 adalah batas atas terkecil. Kita misalkan di sini V kurang dari 8, di mana berdasarkan teorema V kurang dari 8 ini bisa kita tulis menjadi V kurang dari V setengah V plus 8. Jadi kita tuliskan V ditambah 8 per 2, yaitu kurang dari 8. Nah, karena di sini kita misalkan V-nya kurang dari 8, ketika V-nya kita ambil 7 misalnya, di sini berarti 7 ditambah 8 per 2 menghasilkan 7,5, yang mana merupakan elemen dari interval 2,8. Sedangkan dari yang kita bahas sebelumnya pada bagian B, interval pada batas atas himpunan N adalah 8 sampai dengan tak hingga. Jadi, V bukan batas atas N. Dapat disimpulkan, 8 adalah supremum dari N. Lanjut ke soal yang kedua, misalkan M sama dengan X elemen R, X kurang dari 2. Apakah M memiliki batas bawah? Apakah N memiliki batas atas? Apakah infimum N ada? Apakah supremum M ada? Jika ada, tentukan infimum M dan supremum M. Yang bagian A, M tidak terbatas di bawah. Di sini kita misalkan, P elemen R ini merupakan batas atas dari M. Untuk yang pertama, ketika P lebih dari 2, maka terdapat X. Di sini kan X-nya adalah kurang dari sama dengan 2, berarti X itu bisa 1 atau 2
Nah, di sini saya ambil X sama dengan 0. Sama dengan 0 elemen R. Sehingga X itu ketika X sama dengan 0, maka X itu lebih kecil dari V. Akibatnya V bukan batas bawah. Lalu untuk V kurang dari sama dengan 2, maka terdapat V-1 elemen M. Sehingga X itu kurang dari V juga. Maka akibatnya V bukan batas bawah. Jadi pengandaian salah, haruslah M tidak terbatas di bawah. Bagian B, M terbatas di atas. Karena setiap anggota X dari himpunan N, maaf di sini harusnya himpunan M. Karena setiap anggota X dari himpunan M memenuhi X kurang dari sama dengan 2, maka 2 adalah batas atas dari M, menjadikannya terbatas dari atas dengan interval 2 sampai dengan tak hingga. Jadi batas atas dari himpunan M adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Bagian C, sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, karena M tidak terbatas di bawah, maka M tidak memiliki infimum. Lalu D, dari bagian B menyatakan M terbatas di atas, maka sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, M memiliki supremum. Dari himpunan M ini, kita ketahui bahwa M memiliki supremum, maka kita tentukan supremum dari M. Kita klaim 2 adalah supremum dari M. Pada bagian B sudah ditunjukkan bahwa 2 adalah batas atas M. Tinggal ditunjukkan bahwa 2 adalah batas atas terkecil. Kita misalkan V kurang dari 2, maka kita tulis V kurang dari V plus 2 per 2 kurang dari 2. Ketika V-nya kita ambil 1 plus 2 per 2, itu bukan merupakan interval dari 2 sampai dengan tak hingga. Jadi V bukan batas atas M, dan dapat disimpulkan 2 adalah supremum dari M. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.